Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Angel. Saya berasal dari kelas TK2B dengan nomor BP 2101082040. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengkonfigurasi dan mengelola keamanan server. Langkah pertama yaitu kita masuk ke dalam workstation, yaitu kita mengetik Labstar terlebih dahulu. Kita tunggu sampai semuanya sukses. Sudah sukses. Selanjutnya kita aktifkan server B. Untuk masuk ke server B sebagai student pengguna, kita masukkan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita gunakan SSH keygen, perintah untuk membuat pasangan kunci SSH. Untuk itu kita isikan perintah tersebut. Selanjutnya kita tekan enter. Selanjutnya konfigurasi student pengguna server A untuk menerima autentikasi login dengan pasangan kunci SSH. Untuk itu kita kirim kunci publik dari pasangan kunci SSH yang baru kita buat ke student pengguna di server. Untuk itu kita masukkan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita ketikkan yes. Kita masukkan password dengan student. Selanjutnya yaitu kita verifikasi bahwa student pengguna dapat masuk server A dari server B tanpa memasukkan kata sandi. Untuk itu kita masukkan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita periksa izin direktorinya. Untuk itu kita masukkan perintah ini. Selanjutnya kita edit file untuk mengatur Linux parameter ke permisif. Untuk itu kita masukkan perintah ini. Untuk itu kita masukkan password student. Kita rubah Linux sebagai permisif. Kita masukkan Linux sama dengan permisif. Selanjutnya kita masuk ke workstation. Selanjutnya kita nyalakan ulang sistem. Untuk itu kita masukkan perintah ini. Setelah itu kita aktifkan server B. Untuk verifikasi bahwa localhost directory tidak ada, masukkan perintah ini. Selanjutnya kita aktifkan server B, alihkan ke root pengguna. Untuk itu kita masukkan perintah sudo min-i. Selanjutnya kita masukkan kata sandi atau passwordnya student. Selanjutnya kita install
untuk AutoFS paketnya, untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita selanjutnya buat file pada peta dengan konten sebagai berikut. Vim sama dengan selanjutnya kita isikan selanjutnya kita tentukan production 5 directory home pengguna. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya buat file dengan konten sebagai berikut. Selanjutnya kita mulai ulang AutoFS layannya dengan memasukkan perintah sebagai berikut. Selanjutnya verifikasi bahwa AutoFS layanan membuat localhost production directory izin yang sama seperti server A. Untuk itu masukkan perintah ini. Selanjutnya pada server B, sesuaikan boolean Linux sesuai hingga production pengguna dapat menggunakan directory. Untuk itu kita buka jendela terminal baru dan verifikasi bahwa server production 5 pengguna tidak dapat masuk. Untuk itu kita isikan kepada workstation perintah sebagai berikut. Selanjutnya beralih ke production 5 pengguna saat diminta gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Untuk itu masukkan perintah sebagai berikut dengan password Red Hat. Selanjutnya kita hasilkan pasangan kunci SSH. Untuk itu kita masukkan perintah SSH min keygen. Enter. Selanjutnya kita transfer kunci public pasangan kunci ke SSH production 5. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Yes. Password Red Hat. Selanjutnya kita gunakan autentikasi berbasis kunci public. Untuk itu kita masukkan perintah sebagai berikut. Selanjutnya pada terminal yang terhubung ke server B sebagai root pengguna, atur use boolean Linux ke true. Untuk itu masukkan perintah ini. Selanjutnya
Kembali ke terminal yang terhubung ke server A sebagai production pengguna. Autentifikasi berbasis kata sandi untuk masuk ke server B. Untuk itu kita masukkan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita kembali ke terminal yang terhubung ke server A sebagai production 5 pengguna dan gunakan autentikasi berbasis kunci public SSH. Untuk itu isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya, keluar dan tutup terminal yang terhubung ke server B sebagai production pengguna. Tetap buka terminal yang terhubung ke server B sebagai root pengguna. Untuk itu, kita tambahkan alamat IP server A ke blok zona. Untuk itu, kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya, udah sukses. Selanjutnya buat ulang perubahan dalam pengaturan firewall. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya pada server B selidiki dan perbaiki masalah. Untuk itu mulai ulang HTTPD layanan. Perintah ini gagal untuk merestart layanan. Isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya, selidiki mengapa HTTPD layanan gagal. Untuk itu, isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya, kita tentukan apakah kebijakan Linux cegah HTTPD layanan. Untuk itu, kita isikan perintah sebagai berikut. Sudah. Selanjutnya, setel konteks Linux yang sesuai pada port. Untuk itu, kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya, mulai ulang HTTPD layanan. Perintah ini harus berhasil dan merestart layanan. Untuk itu, isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya, tambahkan port zona Delfoot. Untuk itu, kita tambahkan selanjutnya kembali ke workstation machine sebagai student pengguna, yaitu kita menekan firewall cmd reload. Selanjutnya exit. Selanjutnya left grade. Untuk itu kita finishkan lab ini sebagai ubah ke student directory home pengguna. Kita tunggu hingga semuanya sukses.
udah sukses semua. Selanjutnya saya akan mengerjakan lab selanjutnya, yaitu di chapter 12 yang keempat. Di chapter 12 lab 4 pembahasannya adalah untuk menjalankan kontainer. Untuk itu kita akan men-start dulu di student workstation-nya. Selanjutnya kita aktifkan server B. Untuk sebagai server B sebagai student pengguna, kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita install kontainer tol paket meta. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Dengan mengisikan password student. Sudah completed. Selanjutnya kita buat pengguna dan terapkan sebagai kata sandi untuk pengguna. Selanjutnya kita isikan sudo password mgr dengan new password Red Hat. Selanjutnya kita keluar dari student sesi pengguna, masuk ke server B mention sebagai pdmgr. Jika diminta gunakan sebagai Red Hat sebagai kata sandi, untuk itu kita ketik exit. Selanjutnya kita ketikkan perintah sebagai berikut. Selanjutnya buat directory. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita salin file directory konfigurasi wadah di directory home. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke registry untuk memverifikasi konfigurasi. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Dengan memasukkan username admin dan passwordnya Red Hat 321.
Selanjutnya, direktori tersebut berisi 2 direktori dengan file pengembangan untuk kontainer. Untuk itu kita salin konten dari direktori ke port mgr untuk direktori home. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita buat direktori di port mgr, direktori home, setel izin yang sesuai pada direktori agar wadah dapat dipasang sebagai penyimpanan persisten. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita verifikasi bahwa fitur DNS diaktifkan. Kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya isikan perintah sesuai dengan ini. Selanjutnya buat DB app01 penampung terpisah berdasarkan registry lab example. Untuk itu kita telusuri nomor tag versi lama di registry untuk gambar penampung. Untuk itu kita isikan sebagai berikut. Selanjutnya, gunakan nomor tag versi. Gunakan data yang disediakan dalam tabel bentuk menyetel variabel di lingkungan untuk penampung. Untuk itu isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya, buat sistem pelayanan untuk mengolah wadah konfigurasi. Untuk itu, buat direktori untuk file unit kontainer. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya, kita buat sistem file unit untuk db app wadah dan pindahkan file unit ke direktori. Untuk itu kita isikan perintah ini. Untuk itu kita tunggu. Selanjutnya kita hentikan db app wadahnya. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya
kita gunakan login perintah untuk mengkonfigurasi penampung untuk memulai saat boot machine. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya jalankan inventory SQL script dalam DB wadah. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita stop kontainer. Selanjutnya masukkan perintah sebagai berikut. Selanjutnya reload-nya dimasukkan. Masukkan perintah sebagai berikut. Selanjutnya mulai dan aktifkan sistem unit untuk wadah. Isikan perintah ini. Selanjutnya kita gunakan login perintah untuk mengkonfigurasi penampung untuk mulai saat boot sistem. Untuk itu isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya isikan perintah ini. Selanjutnya gunakan perintah untuk mengkonfigurasi. Isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya salin script wadah dan jalankan di dalam wadah. Isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita jalankan inventory SQL script. Selanjutnya gunakan file container dan buat gambar dengan file container. Isikan kembali perintah ini. Selanjutnya gunakan file container, buat gambar dan file container directory. Isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya buat wadah terpisah, jaringan, petakan port. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut.
Selanjutnya menyalakan konten wadah verifikasi bahwa itu menunjukkan nama wadah klien. Untuk itu verifikasi bahwa penampung merespon permintaan HTTD. Untuk itu kita isikan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita kembali ke workstation mesin sebagai student pengguna. Kita kembali ke selanjutnya kita exit. Selanjutnya kita exit dulu. Selanjutnya kita Gradle. Enter. Untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang, kita finishkan dulu lab ini. Untuk itu ketikkan perintah tersebut. Sekian dari hasil hair saya yang ketiga dan yang keempat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.